Ada satu hal dalam hidup ini yang seringkali membuat kita menderita lebih dari apa yang semestinya. Emosi kita sendiri. Marah yang meledak-ledak, cemas yang tak pernah reda, sedih yang berkepanjangan. Semua itu kadang terasa seperti badai yang menguasai hidup kita. Padahal masalah yang kita hadapi mungkin tidak sebesar perasaan yang kita ciptakan tentangnya. Stoikisme, sebuah filsafat kuno dari Yunani, mengajarkan bahwa penderitaan kita bukan berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari bagaimana kita memaknai kejadian tersebut. Dalam video ini, kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi, bukan dengan menekan atau memungkiri perasaan, tetapi dengan memahami mereka, melihat mereka dengan jernih, dan akhirnya menguasai diri kita sendiri. Ini adalah perjalanan panjang. Tapi seperti kata Epictetus, tidaklah hal-hal di luar kita yang menyakitkan kita, melainkan penilaian kita tentang hal-hal itulah yang menyakitkan kita. Mari kita mulai. Dalam pandangan stoikisme, emosi bukanlah musuh. Emosi adalah bagian alami dari manusia. Yang menjadi persoalan bukan adanya emosi itu sendiri, tapi bagaimana kita membiarkan emosi menguasai kita, menutupi akal sehat kita, dan akhirnya membuat kita bertindak melawan nilai-nilai terbaik dalam diri kita. Para filsuf stoik seperti Seneca dan Epictetus membedakan antara perasaan alami dan emosi destruktif. Perasaan alami udah seperti rasa takut saat ada bahaya atau sedih saat kehilangan adalah hal yang normal. Tapi ketika rasa takut berubah menjadi kepanikan dan sedih berubah menjadi keputusasaan, disitulah emosi mengambil alih dan kita kehilangan kendali. Bagi para stoik, manusia ideal bukanlah yang tidak merasakan apa-apa, tetapi mereka yang mampu merasakan, namun tetap menjaga kejernihan pikirannya. Seperti seorang pelaut berpengalaman yang tetap mengarahkan kapalnya dengan tenang, bahkan di tengah badai yang mengamuk. Tapi mengapa begitu sulit mengendalikan emosi kita? Jawabannya sederhana. Karena kita terbiasa berpikir bahwa apa yang terjadi di luar diri kita, orang lain, keadaan, dunia, bertanggung jawab atas perasaan kita. Kita marah karena seseorang bersikap tidak adil. Kita sedih karena seseorang meninggalkan kita. Kita cemas karena masa depan tampak tidak pasti. Tapi stoikisme mengajarkan, kita tidak pernah benar-benar terluka oleh hal-hal eksternal. Kita hanya terluka oleh penilaian kita sendiri terhadap hal-hal itu. Seorang stoik bertanya, apakah hal ini benar-benar buruk atau hanya aku yang memilih untuk melihatnya sebagai sesuatu yang buruk? Dengan pertanyaan ini, kita diajak untuk menarik kembali kekuasaan atas perasaan kita dari dunia luar, kembali ke dalam diri kita sendiri. Ada beberapa prinsip kunci yang diajarkan stoikisme untuk mengendalikan emosi. Yang pertama adalah dikotomi kendali, yaitu membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Pikiran kita, keputusan kita, tindakan kita, semua itu dalam kendali kita. Sementara komentar orang lain, hasil akhir dari usaha kita, bahkan cuaca sekalipun, semua itu di luar kendali kita. Maka stoikisme mengajarkan, fokuskan energimu hanya pada apa yang bisa kau kendalikan. Yang kedua adalah latihan visualisasi negatif, premeditatio malorum. Sebelum menghadapi hari, luangkan waktu untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi agar kita siap. Agar kita tidak terkejut, tidak larut dalam emosi saat hal-hal tidak berjalan sesuai harapan. Yang ketiga adalah membangun jarak antara stimulus dan respons. Saat emosi muncul, berhentilah sejenak. Bernapaslah dalam-dalam. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang patut membuatku kehilangan ketenangan? Dengan latihan, kita belajar menjadi saksi atas emosi kita, bukan budak mereka. Bayangkan suatu hari, Anda berada di jalan, dan seseorang menyerobot jalur Anda dengan kasar. Naluri pertama mungkin marah, klakson panjang, bahkan makian. Tapi sebagai praktisi stoik, Anda berhenti sejenak. Anda mengingatkan diri, apakah aku mengendalikan sikap orang itu? Tidak, tapi aku mengendalikan bagaimana aku merespons. Anda memilih untuk tersenyum tipis, memberi jalan, dan melanjutkan perjalanan Anda dalam kedamaian.
Di lain waktu, mungkin Anda gagal dalam suatu proyek besar. Anda kecewa. Itu wajar, tapi Anda tidak tenggelam dalam penyesalan. Anda berkata, aku telah berusaha dengan sebaik mungkin. Sisanya di luar kendaliku. Dengan cara ini, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena kita tidak lagi menambah beban dengan perlawanan emosional yang sia-sia. Mengendalikan emosi bukan berarti membuang semua rasa dalam hidup. Itu berarti belajar merasakan, sambil tetap menjadi pengemudi dalam perjalanan hidup kita. Dalam setiap emosi yang muncul, kita punya pilihan. Apakah kita akan larut, ataukah kita akan tetap sadar? Mulailah dengan latihan kecil. Ketika marah, ketika cemas, ketika sedih, berhentilah sejenak. Bernapaslah. Ingatkan dirimu, ini hanyalah penilaianku. Aku bebas untuk melihatnya dengan cara yang lain. Hari demi hari, dengan latihan, kita membangun ketangguhan batin. Kita menjadi lebih damai, lebih kuat, lebih sejati. Seperti kata Marcus Aurelius, jika kamu terluka oleh sesuatu di luar dirimu, itu bukanlah hal itu sendiri yang melukaimu, tetapi penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kekuatan untuk mencabut penilaian itu kapan saja. Maka sekarang, mulailah. Karena kendali atas hidupmu sudah ada di tanganmu.